Di Jakarta, pusat ibu kota, udara terasa berat oleh polusi. Jalan-jalan yang sibuk dipadati kendaraan yang mengeluarkan gas berbahaya. Urbanisasi yang cepat dan peningkatan jumlah penduduk telah menghasilkan peningkatan drastis jumlah kendaraan, mendorong tingkat polusi udara mencapai level yang mengkhawatirkan. Sementara itu, hanya beberapa kilometer saja dari Jakarta terletak kota Bogor, sebuah kota yang terkenal dengan kehijauannya dan iklim yang lebih sejuk. Di Bogor, kita bisa menikmati kualitas udara yang lebih baik dibandingkan dengan Jakarta. Makanya, banyak sekali warga Jakarta yang mencari hunian di wilayah Bogor. Salah satu perumahan yang paling ditunggu dan dicari di Bogor adalah Summarecon Bogor. Setiap kali launching, selalu habis dan bahkan menjadi rebutan bagi para pembeli. Sampai-sampai nih, ada pembeli yang masih saja penasaran karena selalu kehabisan unit pada saat launching-launching sebelumnya. Kalau kamu salah satunya, simak video ini sampai selesai ya, karena saya akan mengupas tuntas klaster terbaru Summarecon Bogor, yaitu klaster Alderwood yang akan launching di bulan Agustus 2023 ini. Hai Expertisan, sekarang kita ada di Bogor nih. Aduh, udaranya sejuk dan sehat banget nih. Segar karena udara Bogor pastinya jauh dari polusi ya. Nah, kita sekarang ada di gerbang tol Summarecon Bogor yang ada di Cibanon. Ini dia klaster terbaru persembahan dari Summarecon Bogor, klaster Alderwood. Letaknya tepat di seberang dari klaster Agathis Golf Residence yang sedang dalam tahap serah terima. Tipe rumah klaster Alderwood ini ada dua, yaitu tipe A dengan luasan 98 meter persegi, yaitu dimensi lebar 7 meter dan panjang 14 meter, dan tipe D dengan luasan 126 meter persegi, berdimensi lebar 9 meter dan panjang 14 meter. Tersedia beberapa pilihan tipe bangunan, mulai dari tipe premium etik, untuk rumah badan dan juga rumah sudut. Hai Expertisan, nah kita sekarang ada di depan klaster Alderwood untuk rumah contoh yang tipe D. Ya, rumah contoh ini baru ada satu ya. Nah, kita akan membahas rumah untuk tipe D ini dengan ukuran 9x14. Jadi, lebar rumah ini adalah 9 meter dan panjangnya 14 meter ya teman-teman. Tetapi karena rumah contoh ini letaknya di Hook, maka luas 126 meter persegi itu belum termasuk taman sampingnya ya. Luas bangunan yang ada di rumah contoh ini adalah 165 meter persegi dengan spesifikasi 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Karena untuk tipe premium etik Hook seperti ini, maka total lantainya adalah 3 lantai termasuk dengan lantai etik. Dengan desain apik dari arsitek kenamaan Denny Gondo, maka tampilan fasad dari rumah ini terlihat cantik dengan penempatan ruangan yang juga apik. Nah, kita sekarang ada di carport yang ada di klaster Alderwood tipe D ini teman-teman. Di carportnya ini kita bisa lihat ya, sudah menggunakan keramik yang seperti batu alam nih teman-teman, jadi keramiknya kasar. Nah, carportnya pun cukup lega, bisa muat untuk 2 mobil ya ini ya. Nah, kita lihat di sini ada kanopinya seperti ini. Kanopi ini nggak langsung dapet ya kalau kalian beli rumah tipe Alderwood ini, karena di klaster Alderwood dapetnya semua tanpa kanopi. Tapi desain kanopi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih yang nantinya serah terima klaster Alderwood dan ingin membuat kanopi untuk carportnya yang cantik. Di klaster Alderwood tipe D ini terdapat 2 taman ya teman-teman. Nah, tamannya salah satunya yang ada di belakang saya nih, yang mengarah ke arah carport. Taman ini kecil tapi memanjang, tapi buat indah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ruang tamu itu bisa ditanami tanaman-tanaman bunga seperti ini, jadi tampak cantik mengarah ke area depan rumahnya ya. Untuk yang tipe Hook, seperti yang di rumah contoh ini, ada taman samping nih. Tapi kalau misalnya kalian beli yang tipe badan, nah hanya sampai sini aja ya, karena di sebelahnya ini pasti rumah daripada tetangga kalian nih. Namanya juga developer kenamaan seperti Summarecon. Detail kecil seperti penomoran rumah aja nih udah dipikirin banget nih. Jadi ada di depan ini adalah box untuk nomor rumah sekaligus multifungsi, karena di dalamnya terdapat tempat untuk meteran listrik dan juga meteran air nih teman-teman.
Untuk model desain di depan rumahnya ini cukup apik ya kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, untuk di bagian depannya kita lihat untuk pintu ini sudah dilengkapi dengan sistem smart door lock nih teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan PIN, kartu, fingerprint ataupun kunci manual nih. Yuk kita masuk. Memasuki dari pintu utama langsung ketemu dengan ruang tamu yang cukup besar seperti ini teman-teman. Kalian bisa menempatkan seperti di rumah contoh ini, ada chandelier, ada sofa bentuk L yang seperti ini menghadap ke arah TV, yang TV ini membelakangi daripada carport ya. Di rumah contoh ini saya bilang cukup spacious, kenapa ya? Karena sudah ada sofa L seperti ini, lalu ada coffee table 2 seperti ini nih teman-teman. Itu masih muat banget nih kalau kita bermobilisasi ya ke arah TV dan maupun ke arah sofa tanpa harus terantuk kakinya kemana-mana nih. Di belakang TV ini terdapat 2 panel jendela besar yang bisa dibuka dan ditutup nih teman-teman. Jadi kalau kita buka itu mengarah ke arah carport dan juga taman kecil yang ada di bagian depan ini. Jadi bagus banget nih. Kalau dari posisi kita duduk, bunga-bungaan itu bisa terlihat dari dalam area rumah. Untuk di bagian TV-nya menggunakan meja TV yang seperti ini nih teman-teman. Jadi memaksimalkan juga untuk storage yang ada di bawah-bawahnya. Jadi kalau kita lihat bisa ada storage yang seperti ini yang udah tertutup ataupun rak-rak yang seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau kalian membeli tipe rumah hook yang seperti rumah contoh ini, kita bisa dapat juga pintu nih. Jadi kalau pintu kaca yang di tengah ini dibuka, itu mengarah ke bagian teras samping rumah menghadap ke taman samping hook teman-teman. Untuk menambah kesan mewah daripada rumah ini, bagus banget nih interiornya ini, ceilingnya itu dibikin drop ceiling sehingga menutup daripada railing gorden yang ada. Jadi kesannya makin mewah ya teman-teman, karena railing gordennya itu seamless, nggak kelihatan dari luar. Dari living room kita mau lihat ke area ruang makan dan juga dapur ya teman-teman. Dari ruang tamu naik ke ruang makan ini ada split level seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa step tangga untuk naik, jadi memisahkan antara ruang satu dan ruang yang lain. Tetapi tidak dipisahkan dengan tembok, jadi kesan leluasannya itu tetap dapat ya teman-teman. Kita lihat ya untuk ruang makan dan juga dapur bersihnya. Di sini kita bisa lihat ruang makannya ini sebenarnya cukup untuk 6 kursi nih teman-teman. Jadi ruang makan ini, mejanya ini ditata di depan daripada island. Tapi kalau kalian nggak pakai island, mungkin bisa memakai meja makan yang lebih panjang lagi nih teman-teman. Jadi muat orang-orangnya bisa lebih banyak ya untuk makan-makan bareng keluarganya di sini. Kalau kita lihat di bagian dapur bersihnya ini cukup spacious ya dan cukup fungsional. Jadi sudah ada area untuk memasak di daerah sini, area memotong dan juga area mencuci yang sebelah sini. Dan di sisi kirinya juga sudah bisa ditempatkan kulkas 2 pintu seperti ini nih teman-teman. Di sebelah daripada ruang makan dan juga dapur, kalian akan ketemu taman belakang seperti ini. Cuman taman belakang yang ada di rumah contoh ini nih sudah difungsikan sebagai ruang duduk-duduk nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini sudah dikasih kanopi dan juga area duduk-duduk. Jadi bisa buat ngopi-ngopi cantik di sini, ditemani dengan tetap ada garden di area sana untuk sirkulasi ruangan ya. Dan juga pintu yang mengarah ke taman samping seperti ini nih teman-teman. Tapi nanti kalian dapatnya itu berupa taman aja nih ya. Tapi boleh juga buat inspirasi buat nanti teman-teman kalau mau ada teras belakang seperti ini. Di sisi samping rumah ini kita lihat ada wall panel seperti ini nih teman-teman. Ini adalah pintu yang mengkamuflase pintu kamar mandi nih teman-teman. Jadi bagus banget. Kita bisa mencontoh. Di sini adalah kamar mandi untuk di lantai satunya. Nah, kamar mandi ini adalah powder room ya, jadi bukan buat area kamar mandi basah. Kalau kalian lihat di sini sudah cukup spacious juga, walaupun ini powder room, sudah ada wastafel kecil seperti ini. Nanti teman-teman nggak dapat cerminnya ya, tapi di sini rumah contoh ini kita bisa melihat ada cermin seperti ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan toilet duduk EcoFlush seperti ini nih teman-teman. Sudah lengkap juga dengan jet washernya ya. Sekarang kita lihat pintu yang mengarah ke area servisnya ya. Nah teman-teman enak banget nih untuk yang beli di klaster Alderwood seperti ini. Rumahnya kalau kalian lagi mau keluar kota,
takut ninggalin asisten rumah tangga di rumah aja, kalian bisa nih lock aja kuncinya dari depan, kan sudah ada smart door lock. Jadi bisa diganti pinnya dan kalian bisa kunci aja nih pintu yang mengarah ke service area seperti ini. Keluar ke tempat service area ini ada tangga ya teman-teman. Kalau kita lihat di area sebelah kanan saya ini terdapat kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Kamar mandinya itu klosetnya menggunakan kloset jongkok ya teman-teman. Lalu di sini di area sebelah kiri saya belakang ini adalah untuk kamar asisten rumah tangganya. Tapi saat ini di rumah contoh kita pergunakan sebagai area gudang ya teman-teman. Di area ini adalah area menjemurnya nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari depan rumah, nggak kelihatan nih kalau kita ngejemur di sini. Tetap rapi dan cantik walaupun sinar mataharinya tetap bisa dapat maksimal ya. Menjemur di luar tapi nggak kelihatan dari luar. Cakep banget kan? Udah dipikirin matang-matang nih sama developer kenamaan seperti Sumarekon yang ini. Di area ini ada pintu besi ke arah samping yang aksesnya itu mengarah ke bagian carport depan rumah. Jadi asisten rumah tangga meskipun kalian tinggal dan dikunci dari rumah utamanya tetap bisa akses keluar masuk dari sini ya teman-teman. Selesai mereview lantai 1, sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk. Naik ke lantai 2 ini sama sekali nggak capek ya karena sudah didesain ramah buat lutut kita. Kalau kita lihat ya, di area tangga itu juga sama-sama memakai homogeneous style. Motifnya sama-sama memakai motif batu alam marmer, tapi dengan motif yang lebih gelap nih teman-teman. Setelah menaiki tangga, kita akan melihat langsung ke area kamar mandi ini nih. Ini adalah kamar mandi anak, sharing untuk 2 kamar tidur anak yang ada di lantai 2. Nah, kamar mandi ini kalau kita lihat, bagian lantainya memakai homogeneous style yang 80x80 juga nih teman-teman, dengan motif seperti batu alam berwarna abu-abu dan kasar. Kalau kita lihat di bagian dindingnya juga memakai homogeneous style 80x80 yang juga lagi-lagi motifnya mirip dengan marmer tapi dengan warna abu-abu sedikit agak lebih tua ya teman-teman. Lalu kalau kita lihat di sini ada area kamar mandi basah dan juga area kamar mandi kering. Di area kamar mandi basah ini agak ada sedikit level yang turun nih teman-teman. Dan kalau kita lihat di rumah contoh, ini dibatasi dengan kaca seperti ini. Tapi nanti teman-teman nggak akan dapat karena ini adalah optional. Ini bisa buat inspirasi teman-teman kalau nanti teman-teman mau di dalam rumahnya memakai kaca seperti ini nih dividernya. Di bagian kamar mandi basah ini sudah dilengkapi dengan shower seperti ini ya teman-teman. Nah, shower ini sudah dilengkapi dengan saluran air panas yang nantinya bisa ditempatkan di area atas daripada rumah klaster Alderwood ini nih teman-teman. Di sebelah daripada kamar mandi basah, kita lihat di sini adalah area untuk kamar mandi kering yang sudah dilengkapi dengan kloset duduk dari Toto EcoFlush dan juga jet washernya. Di area bagian belakang daripada kloset duduk ini sudah ada juga jendela yang cukup besar nih teman-teman yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara ya. Jadi kamar mandinya itu tetap wangi dan juga tidak lembab. Di sebelah dari pintu masuk ke kamar mandi ada area wastafel seperti ini nih teman-teman. Jadi kalian akan mendapatkan wastafel dan juga tabletopnya. Nah, untuk lemari yang di bagian bawah bisa untuk menaruh handuk dan juga menyembunyikan pipa yang ada di bagian bawah daripada wastafelnya. Di lantai 2 daripada rumah tipe D klaster Alderwood ini terdapat 3 kamar tidur ya teman-teman. Ada 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam dan juga 2 kamar tidur anak dengan kamar mandi luar. Sekarang kita review dulu yuk untuk kamar tidur anak yang terletak di samping daripada tangga. Kita lihat. Nah, memasuki kamar tidur anak ini di bagian kirinya kita lihat ada rak ya teman-teman. Raknya dibikin dari besi dan juga kaca seperti ini nih. Jadi bisa buat nempatin pajangan-pajangan maupun boneka-boneka seperti ini nih. Sebelah daripada rak tadi terdapat lemari untuk baju seperti ini nih. Jadi di bagian kirinya ada lemari yang terbuka dan bagian kanannya ada lemari dengan pintu yang bisa digeser seperti ini nih. Di area atasnya dibikin lemari ini tampak seamless menyentuh bagian plafon ya. Nah, ini ada lemari-lemari yang bisa dibuka dan ditutup untuk kita taruh-taruh tas maupun koper nih teman-teman.
Konsep interior di dalam kamar ini nih menggunakan konsep interior yang ala-ala Jepang nih. Jadi dipannya itu menggunakan model yang kayak tatami seperti ini nih teman-teman. Di atasnya ada kasur, di bagian sana itu menyambung dengan sitting area menghadap ke area meja belajar, di mana di bawahnya ini bisa kita buka tutup untuk storage juga. Konsep Jepangnya kerasa banget nih. Nih menggunakan folding gorden seperti ini ya teman-teman. Belakangnya juga dilengkapi dengan filtrase. Jadi kalau siang mau tetap ada cahaya, pakai filtrasenya aja. Kalau malam blackoutnya juga diturunin nih. Nah, di belakang daripada gorden ini ternyata terdapat dua panel jendela yang cukup besar nih teman-teman untuk sirkulasi udara maupun penerangan alaminya itu sudah dipikirkan matang-matang ya di rumah ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke kamar anak yang kedua ya. Dimensi kamar anak ini lebih besar daripada dimensi kamar anak yang sebelumnya. Selisih dikit nih, tapi berasa jauh lebih lega karena mungkin salah satunya adalah penempatan dari furniture kamar ini. Di bagian kanan saya, kita lihat ditempatkan single bed seperti ini nih teman-teman, di mana di bagian bawahnya tetap kita lihat menggunakan dipan yang sudah ada storage laci di bawahnya. Untuk pengganti daripada nakas atau bedside table menggunakan rak yang lurus ke atas seperti ini nih teman-teman, dengan ambalan-ambalannya, sehingga tetap memaksimalkan tempat maupun space yang ada. Di sebelah daripada kasur ini di bagian arah belakang, jadi kalau teman-teman lihat di balik daripada horden itu terdapat dua panel jendela besar yang bisa dibuka tutup, sama seperti kamar anak yang tadi nih teman-teman. Kalau di tipe cluster Alderwood yang hook premium bisa mendapatkan jendela samping seperti ini juga nih teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat jendelanya bisa dibuka tutup untuk memaksimalkan sirkulasi udara dengan view yang mengarah ke gunung dan city view. Dan di bagian kiri saya bisa kita lihat dekat dari jendela ditempatkan meja belajar seperti ini nih teman-teman, di mana meja belajarnya menyambung dengan lemari pakaian dan juga lemari pajangan di area sebelah kirinya. Di sebelah kanan daripada meja belajar ada lemari seperti ini nih teman-teman. Nah, lemarinya ini menggunakan kaca cermin di bagian depannya. Jadi dua fungsi nih, selain lemari juga bisa buat kaca full body mirror ya teman-teman. Nah, di area kanannya kita lihat untuk lemari menggantung pakaian dan di sebelah kirinya lemari yang untuk pakaian yang dilipat dengan ada beberapa laci di bagian bawahnya nih. Di area bagian atas dari lemari terdapat dua bukaan untuk menaruh tas-tas ataupun koper nih teman-teman. Jadi dimaksimalkan lemarinya nggak cuma separuh, tapi menyentuh dari plafon sehingga tampak lebih tinggi lagi nih olivia optiknya. Sekarang kita review yuk untuk kamar utamanya. Kamar utamanya sangat spacious banget ya. Kita lihat di sini sudah menggunakan king size bed. Sebelah kanan dan kirinya itu ada bedside table dengan nightstand yang lampu gantung seperti ini nih teman-teman. Wall panel di dinding kamar utama ini cukup lucu nih teman-teman, bisa buat inspirasi. Jadi di belakangnya ada headboardnya ini menyatu dari kanan ke kiri. Lalu di bagian belakangnya terdapat satu lampu LED strip yang membedakan antara headboard dengan wall panel yang ada di belakangnya. Nah, wall panelnya pun menggunakan satu ornamen berbentuk bunga nih di bagian tengahnya sebagai center of attention-nya kita nih. Dan fitur yang terbaik dari kamar utama ini terletak di balkon yang mengarah ke bagian fasad depan rumah. Karena di rumah contoh ini view-nya langsung ke danau, jadi tampak cantik dan indah banget begitu kita buka mata pagi-pagi bangun disambut dengan view secantik ini nih teman-teman. Kita lihat nih di belakang saya, pemandangannya cantik banget. Jadi kebayang nggak bangun pagi-pagi kalian bisa menikmati teh sambil nyeruput ngelihat pemandangan seperti ini. Makanya unit di cluster Alderwood yang menghadap ke arah danau ini spesial banget nih. Buat teman-teman yang mau view yang seperti ini, jangan sampai ketinggalan acara lelangnya ya teman-teman. Di bagian kiri dan kanan pintu geser yang mengarah ke bagian balkon, ke arah bagian fasad depan rumah dilengkapi dengan dua jendela yang besar dan tinggi seperti ini nih teman-teman. Dan jendela ini bisa dibuka tutup ya.
Nah, di kamar utama ini kalau kita lihat ada divider seperti ini, di mana divider ini difungsikan juga untuk panel TV seperti ini dan juga lemari di bawah TV nih teman-teman. Serta di bagian sana juga dilengkapi dengan rak-rak untuk pajangan-pajangan yang mempercantik interior daripada rumah ini. Kita lihat di sini adalah area walk-in closetnya ya, yang dipisahkan oleh divider tadi nih teman-teman. Di sini kita bisa lihat di area sebelah kiri dan belakang saya adalah lemari-lemari untuk menaruh pakaian-pakaian kita nih. Nah, di bagian kanannya ada panel cermin besar sekali untuk kita berkaca nih. Selain berfungsi sebagai full body mirror, juga bisa berfungsi sebagai ilusi optik, sehingga ruangan walk-in closet mini ini terasa lebih lega dari yang seharusnya nih teman-teman. Masuk dari pintu kamar mandi, kita langsung bisa melihat area wastafelnya seperti ini nih teman-teman. Wastafelnya cukup besar, jadi bisa banget nih dipakai buat berdua pun bisa ya. Kalian akan mendapatkan wastafel besar seperti ini dengan tabletopnya dan juga kerannya. Lalu untuk bagian bawahnya kalau kita lihat di rumah contoh ini sudah dilengkapi dengan interior berupa laci dan juga ambalan seperti ini nih teman-teman. Bagian dinding depan wastafel ini di rumah contoh ditaruh cermin bulat besar seperti ini nih teman-teman, dan lampu gantung yang dari atas. Di bagian kiri saya nih kalau kita lihat ini ada jendela ya, yang memang sudah dilengkapi untuk sirkulasi maupun pencahayaan yang ada di kamar mandi ini nih. Tadi kamar mandi ini bebas dari pengap dan juga bau tak sedap nih teman-teman. Di sebelah daripada wastafel terdapat kloset duduk Toto Eco Flush seperti ini ya teman-teman, yang sudah dilengkapi juga dengan jet washernya. Di sebelah daripada toilet duduk kita lihat di sini ada sedikit turunan ya teman-teman, di mana perbedaan level ini untuk membedakan antara kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Untuk di kamar mandi basahnya ini sudah dilengkapi dengan shower. Nah, showernya ini selain shower biasa head shower seperti ini, juga ada rain shower yang seperti ini. Kalau kalian beli yang cluster Alderwood tipe 9 premium aja, maka berhenti sampai di lantai 2 ini aja. Nah, ini kita lihat lantai etiknya ya. Jadi kalau kalian beli untuk tipe yang seperti rumah contoh ini, 9 premium etik, bisa dapet nih lantai etik seperti ini. Menaiki tangga ke lantai etik langsung ketemu dengan toilet satu di sini ya teman-teman. Toiletnya walaupun kecil minimalis tapi sudah lengkap nih teman-teman, karena sudah dilengkapi dengan shower juga nih, jadi bisa dipakai mandi. Memasuki pintu kita bisa lihat ada wastafel. Nah, ini teman-teman dapat wastafel dan juga keran seperti ini ya. Lalu di samping daripada wastafel kita lihat sudah ada toilet duduk Eco Flush Toto seperti ini. Tidak lupa juga di bagian depannya terdapat satu jendela yang bisa kita buka untuk sirkulasi maupun pencahayaan alamnya. Jadi kamar mandi ini walaupun kecil nggak terasa pengap sama sekali ya. Kita memasuki ke area ruangan etik yang di rumah contoh ini kita lihat difungsikan sebagai entertainment room ya. Ruangan yang luas ini memanfaatkan dari area bawah daripada atap nih teman-teman. Kalau di rumah contoh ini kita lihat buat entertainment room ya teman-teman. Jadi bisa buat karaoke sambil nonton TV yang ada di sini. Ada 3 armchair yang besar dan nyaman banget untuk diduduki nih, sambil kita bisa melihat di sebelah sini adalah area beverages area nih. Jadi ada wine, ada coffee, dan juga area untuk popcorn maupun lemari es seperti ini nih teman-teman. Dilengkapi dengan TV yang besar seperti ini, ada meja TV di bawahnya yang dilengkapi dengan sound system yang kayak gini. Wah, cakep banget nih buat karaoke ataupun movie night together ya. Karena diperuntukkan sebagai ruangan karaoke dengan sound yang seperti ini, jangan lupa memasang peredam nih, seperti di rumah contoh ini. Di wall panel bagian belakang ini, selain untuk mempercantik, juga berfungsi sebagai peredam juga ya teman-teman. Jadi di model 9 premium etik ini sudah dilengkapi dengan barbecue area seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau kalian beli yang tipe hook seperti rumah contoh ini, bisa kebayang nggak? Kita ngopi sambil ngelihat pemandangan ke situ sambil kita barbekyuan ya teman-teman. Wah, cakep banget. Kita chilling sama teman-teman tahun baru. Wah, mantep banget, nggak perlu nyewa villa lagi nih. Udah berasa kayak di villa tiap harinya. Kalian nanti akan mendapatkan pintu geser yang seperti ini ya teman-teman. Jadi antara entertainment room dan juga outdoor areanya dibatasi dengan pintu geser yang ini.
Teman-teman bisa mendapatkan rumah di klaster Alderwood Residence Summarecon Bogor ini dengan pilihan view yang menghadap ke gunung dan city view, serta view yang menghadap ke danau. Mulai dari harga 1,7 miliar saja, dengan cicilan mulai dari 10 jutaan per bulan. Rumah di klaster Alderwood Residence ini dipasarkan perdana di tanggal 5 Agustus 2023 dengan cara launching eksklusif bagi para calon pembeli yang sudah mendaftar saja. Untuk jalur prioritas tanpa undi, dibuka pendaftaran hanya sampai tanggal 11 Juli 2023. Untuk tanggal 12 Juli 2023 hingga 3 Agustus 2023 dibuka pendaftaran dengan jalur undian. Untuk lebih lengkapnya, langsung hubungi kami untuk penjelasan mekanisme pendaftaran dan launchingnya. Sekarang kita lihat dulu fasilitas-fasilitas klaster Alderwood. Danau Indah ini merupakan salah satu fasilitas dari klaster Alderwood Summarecon Bogor. Jadi jangan khawatir, bagi kalian yang nggak kebagian rumah yang menghadap ke view daripada danau ini langsung, kalian tetap bisa menikmati view yang ada di danau ini lewat dari viewing deck ataupun dari clubhouse yang ada di sini, asal kalian membeli rumah yang ada di klaster Alderwood. Terdapat jogging track yang mengelilingi area danau Alderwood, sehingga kalian juga bisa jogging sambil menikmati keindahan taman serta udara bersih dan pemandangan sekitar kawasan Summarecon Bogor. Kita juga akan melihat salah satu fasilitas dari klaster Alderwood, yaitu The Alderwood Club atau clubhouse dari klaster Alderwood. Yuk! Naik ke clubhouse klaster Alderwood ini ada dua pilihan ya. Kalau teman-teman mau bawa lansia yang pakai kursi roda, bisa nih menggunakan trek yang di sebelah sini. Nah, ini buat yang mau berjalan kaki naik tangga ya. Klaster Alderwood ini sudah dilengkapi dengan fasilitas clubhouse seperti ini, di mana ada ruang serbagunanya nih teman-teman. Nah, area ruang serbagunanya ini bisa buat arisan keluarga, kumpul-kumpul. Kalau mau ada yang ngadain pesta ulang tahun anak juga bisa, asal kalian izin dulu nih ke pengelola. Nah, bagi kalian yang mau viewing deck, nggak langsung dari rumahnya, bisa banget nih dari sini kita melihat ke arah city view dan juga gunung yang di sana, dan juga ke arah danau yang ada di sebelah kiri saya. Selain ruang serbaguna, clubhouse ini juga dilengkapi dengan Olympic size infinity pool yang view-nya mengarah ke danau dengan pool deck yang asik banget untuk duduk sambil bersantai. Kita sudah melihat-lihat untuk fasilitas yang ada di klaster Alderwood, rumah contohnya dan juga lingkungan sekitarnya. View-nya sangat indah sekali. Jadi buat teman-teman yang takut ketinggalan info tentang produk klaster Alderwood ini, kamu bisa menghubungi saya di nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube kita supaya kamu nggak ketinggalan info-info tentang launching berikutnya. See you!